kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 6 akan mereview artikel. Jadi di sini ada anggota kelompok 6, ada saya sendiri, Rindi Eka dengan NIM 236, lalu ada Intan Nur Rahman Imtiaz dengan NIM 253, dan ada Alivia Ainindia dengan NIM 286. Judul untuk review artikel adalah persepsi pegawai negeri terhadap kemampuan APIP sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara implementasi SPIP dan SAKIP atau studi pada pemerintah Kota Salatiga. Jadi teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keagenan, yaitu kondisi di mana organisasi tidak tertarik dengan kepentingan individu dan mereka hanya fokus pada kepentingan organisasi yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi tersebut. Teori agensi menurut Jensen and Smith merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Sedangkan menurut Anthony dan Kovin Darajan, teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Menurut Brigham dan Gapensky, dalam hubungan keagenan selalu ada konflik kepentingan antara satu, manajer dan pemilik perusahaan, manajer dan bawahannya, serta pemilik perusahaan dan kreditur. Selanjutnya, motivasi untuk melakukan riset ini atau penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di Salatiga, Satuan Kerja Daerah, untuk memperoleh informasi tentang persepsi pegawai negeri tentang implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP, persepsi pegawai negeri tentang pemerintah, kemampuan aparatur pengendalian internal atau APIP, dan implementasi akuntabilitas kinerja sistem instansi pemerintah. Selanjutnya di sini tujuan riset atau tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaannya SPIP mempengaruhi implementasi SAKIP atau tidak, dan untuk mengetahui apakah kemampuannya aparat pengendalian internal pemerintah mempengaruhi hubungan antara implementasi sistem pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Intan Nur Rahman Imtiaz, NIM 253. Selanjutnya yaitu ada rancangan riset. Nah, rancangan riset ini terdiri dari 3, yaitu variabel yang digunakan, sampel riset, dan teknik analisis data. Untuk variabel yang digunakan ini ada 3 variabel. Yang pertama, variabel independennya ada implementasi SAKIP atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Lalu untuk variabel dependennya ada implementasi SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan untuk variabel moderasi sendiri ini ada kapabilitas APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, untuk sampel riset sendiri, penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari 322 PNS pemerintah Kota Salatiga. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu menggunakan regresi moderasi analisis MRA. Karena ada pemerintah kemampuan aparatur pengendalian internal atau APIP sebagai variabel moderasinya. Berikutnya yaitu ada hasil riset. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, penerapan SPIP berdampak positif tentang implementasi SAKIP. Lalu yang kedua, kemampuan APIP memperkuat hubungan antara implementasi SPIP dan SAKIP penerapan. Bahwa yang artinya hasil penelitian ini dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berikutnya ada keterbatasan riset. Keterbatasan dalam penelitian ini itu terkait 15 kuesioner yang tidak dapat digunakan untuk penelitian ini.
karena beberapa di antaranya tidak lengkap dan sisanya ditampilkan jawaban yang tidak konsisten. Untuk saran masa depan dalam penelitian ini juga tentang distribusi datanya, sehingga peneliti harus mempertimbangkan jumlah tersebut, yaitu jumlah pegawai di setiap unit kerja pemerintah. Nah, peluang untuk riset selanjutnya yaitu dapat menambahkan lebih banyak variabel seperti independensi APIP, lalu latar belakang APIP, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alivia Ainindya dengan NIM 2018 310286 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang ide riset. Nah, di sini ide riset yang kami temukan adalah dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah atau SAPD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah atau AKIPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Nah, di sini teori yang kami gunakan yaitu adalah teori kontingensi yang menyatakan bahwa tidak ada rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi organisasi. Namun, sebuah sistem pengendalian tertentu hanya efektif untuk situasi atau organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, pendekatan ini memberikan suatu gagasan bahwa sifat hubungan yang ada dalam partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat Pemda mungkin berbeda dari satu situasi dengan situasi lainnya. Dan di sini selanjutnya ada motivasi riset. Nah, motivasi riset adalah penelitian ini dilakukan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas tentang penggunaan keuangan daerah yang mungkin saja terjadi juga di Kabupaten Sidoarjo. Dan tujuan riset yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintahan daerah atau SAPD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah atau AKIPD. Nah, di sini yaitu ada rancangan riset. Nah, rancangan riset yaitu yang pertama ada variabel yang digunakan. Nah, variabel yang digunakan ini independen, variabel independennya adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah atau AKIPD Kabupaten Sidoarjo dan mohon maaf, dan untuk variabel dependennya kami menggunakan sistem akuntansi pemerintahan daerah atau SAPD Kabupaten Sidoarjo. Untuk sampel riset di sini adalah pegawai sekretariat daerah Kabupaten Sidoarjo dan teknik analisis data yang kami gunakan yaitu dengan pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.